Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimana saja berada, di Jabodetabek atau di luar Jabodetabek, di Jawa atau di luar Jawa, yang sama-sama memiliki yang pertama keluh kesah kita itu adalah ketidaknyamanan hati. Ya, kemudian yang kedua, kebanyakan orang mengeluh itu adalah susah bahagia. Yang ketiga, susah untuk diajak untuk kerja, malas. Kemudian mau berbisnis juga takut gagal, ibadah juga sangat berat, dan itu hal yang biasa, wajar, normal. Kemudian yang kelima, yang keluh kesah adalah masalah di dalam rumah tangganya, mengurus anak, menyatukan visi dan misi antara suami dan istri. Istri ingin merubah suami, suami ingin merubah istri. Nah, itu masalah itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, kepanikan, ketakutan dengan masa lalu yang takut terjadi lagi, atau masa depan yang ditakuti banget. Takut ini, takut itu, yang belum terjadi udah ditakutin dari sekarang. Salah satu contohnya, sekarang masih kerja di ASN misalkan, ataupun di perusahaan apapun, kemudian 2 tahun kemudian mau pensiun. Nah, itu juga banyak yang merasakan, wah udah stres dari sekarang. Nah, kemudian gula darahnya naik sedikit, wah udah deg-degan, takut penyakit, amputasi segala macam. Kemudian ada yang masalah dengan ada yang meninggal, takutnya luar biasa. Nah, Pak sahabat-sahabat, sebenarnya itu semuanya berawal dari apa saja yang dilihat, didengar, disaksikan, dan dialami sepanjang hidup kita dari mulai lahir sampai detik ini. Itu tersimpan di memori kita. Nah, memori ada yang baik, ada yang buruk, ada yang membuat kita menangis, ada yang membuat kita tertawa selama hidup kita. Nah, kemudian, dan itu kalau sudah tersimpan di dalam memori yang paling luar biasa, nggak bisa keluar lagi, nggak bisa terhapus, nggak bisa hilang kecuali stroke ataupun gila total. Nah, tetapi kalau kita masih normal, itu memori-memori yang baik, yang buruk, yang enak, nggak enak, kegagalan, kesuksesan, semuanya tersimpan. Apa yang dibaca juga, yang dilihat, ditonton, yang sering didengar, kita komunikasi dengan siapa saja, itu senantiasa tersimpan di dalam memori, rekaman yang paling maha dahsyat di situ. Baik yang disengaja dicari-cari maupun yang tidak sengaja. Bagaikan handphone, ada yang sengaja masuk, ya kita masukin download, ada yang sengaja, yang tidak sengaja dari grup orang lain tiba-tiba masuk, ada yang buruk, ada yang menakutkan, dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah masuk ke alam bawah sadar ataupun ke memori, akan menjadi sebuah keyakinan yang diyakini kebenarannya, dan itu akan merubah mindset kita, akan merubah jiwa kita yang tadinya pemberani jadi pengecut, yang tadinya cuek menjadi terlalu baperan, yang tadinya perhatian kepada lingkungan menjadi cuek dahsyat, cuek habis, yang tadinya semeringah, ceria menjadi merengut, nggak ada semangat hidup, pesimis, yang tadinya optimis jadi pesimis, yang tadinya sangat cinta ke orang tua, ke mertua, ke tetangga, saudara, itu hilang sirna, sahabat. Nah, ini ada masalah. Setiap usaha bangkrut, setiap bisnis malah banyak hutang. Nah, ini ada masalah ini di dalam memori kita. Bagaimana caranya? Ada sebuah teknik, sahabat, solusi yang sangat diakui oleh saya pribadi, dan ribuan orang sudah merasakan, yang dinamakan dengan terapi emosi dan pikiran, yang bisa disebut juga hipnoterapi Islami, atau saya sebut dengan hipnotauhid. Jadi sebuah metode untuk membuka memori di dalam diri kita, kemudian bukan untuk dihapuskan, tetapi untuk ditimpa dengan memori-memori yang baik, dan sebelumnya akan di mapping,
ya, kemudian di kotak-kotakan, di program ulang seperti itu. Jadi memori itu bisa diprogram ulang, sahabat. Tidak bisa dihapuskan, tapi diprogram ulang, diedukasi ulang. Ya, kejadian yang masa lalu mungkin menjadi trauma karena pemahaman, pengalaman kita belum sampai ke situ ilmu kita. Nah, sekarang diprogram ulang dengan metode medis, psikologis, dan tauhid. Nah, ini yang pertama, orang yang mengalaminya bisa ikutan trainingnya, ya, pelatihan 1 hari eksklusif. Yang kedua, orang yang tidak mengalaminya tapi ingin membantu orang untuk memulihkan kondisi orang lain. Yang ketiga, ingin membuka praktek, ingin membuka konseling hipnoterapi Islami. Masih jarang, sahabat, tetapi sudah dibutuhkan oleh banyak orang. Bagaimana anak-anak agar semakin dekat sama Allah, semakin bisa mengikuti apa yang kita atur. Itu ada tekniknya dengan hipnoterapi Islami ini. Nah, hipnoterapi Islami ini alami, ilmiah, dan Islami, dan bisa dipelajari dan langsung dipraktekkan, sahabat. Langsung praktek pada saat Anda mengikuti pelatihan sehari full itu bulan ini. Di akhir bulan nanti itu akan mendapatkan ilmunya secara medis, psikologis, dan tauhid. Bagaimana secara medis? Nah, perasaan tadi, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kemudian emosional, kemudian apapun yang buruk-buruk dalam jiwa kita, pikiran kita, itu akan menyebabkan arahnya ke lambung, kemudian ke detak jantung, kemudian arahnya ke pengentalan darah, arahnya ke kepala, kemudian terjadinya stroke dan sebagainya, terjadinya kista, miom, kemudian gimana terganggunya pankreas sehingga gula darah semakin meningkat dalam gula darah. Saya akan bongkar di situ nanti. Saya akan bongkar sehingga sahabat-sahabat, wah, ternyata gini. Jadi saya akan membuat sahabat menjadi dokter untuk pribadinya sendiri dan untuk keluarga sendiri, sehingga tidak bisa lagi dibohongin oleh orang-orang yang niat buruk atau orang-orang yang tidak paham. Nah, sahabat harus menjadi dokter untuk keluarganya sendiri. Yang kedua, secara psikologisnya akan dijelaskan secara gamblang, kemudian kenapa bisa gini, kenapa bisa gitu, gimana solusinya. Yang ketiga, secara tauhidnya, karena 99% masalah dalam hidup kita ini bukan orang stres, orang depresi, orang gila, orang psikosomatis. Itu bukan karena masalahnya sebenarnya, tapi karena menghadapi masalahnya dengan salah, tidak tepat, tidak terampil. Nah, keterampilan ini yang akan kita pelajari di situ, yang disambungkan kepada ilmu medis, psikologis, dan ketauhidan, trilogika. Kemudian ketika Anda mengikuti nanti 1 harian full, hari Sabtu nanti, itu akan mendapatkan ilmunya. Yang kedua, langsung praktek, saling menterapi antara peserta biasanya. Itu kemudian saling menghipnoterapi, saling menterapi. Yang ketiga, diterapi berulang-ulang, dihipnosis berulang-ulang oleh saya dan tim. Ada Bidan Dewi, Bidan Fani. Itu adalah tim kami di RPB School yang memang selalu dan siap untuk udah terbiasa, udah bertahun-tahun mengatasi dan melayani, menterapi banyak orang yang datang, ataupun training pun udah kami lakukan dari sejak tahun 2010, sahabat-sahabat. Tahun 2010 berarti udah 10 tahun kami mengadakan training hipnoterapi Islami ini, karena sangat dibutuhkan. Bagaimana tidak, sahabat? Dari Aceh, dari Flores sengaja datang ke sini, padahal di sana banyak, ya, bukan nggak ada klinik hipnoterapi, banyak, sahabat. Tetapi kenapa ingin yang Islami, katanya? Kenapa? Karena sangat, menurut beliau efeknya lebih luar biasa. Yang pertama, yang kedua, tidak ragu lagi, karena khawatir pada saat dimasukkan hal-hal yang kita muslim, anak kita kalau diterapi kepada orang yang bukan muslim misalkan, kemudian niatnya buruk. Tidak semua yang niatnya jelek, niatnya buruk, itu kan khawatir akidahnya dibelokkan nantinya,
sedangkan kita ingin niatnya kita lurus, anak kita supaya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan diri kita pun sama. Bagaimana teknik merubah pasangan hidup kita? Nah, ini tekniknya. Ada rumus nanti yang kita bisa lakukan. Selama ini kita ingin merubah suami, ingin merubah istri, ingin merubah anak, ternyata semakin amuradul, semakin tidak bisa dirubah. Kenapa? Ada hal yang kita lupakan. Apa itu? Nanti di training nanti akan saya bongkar semuanya. Kemudian bagaimana psikis, pikiran, ketakutan, kemudian rasa dengki, iri, hasud itu bisa mempengaruhi lambung, kemudian pembuluh darah mengecil membesar, kemudian cancer, kemudian prostat, TBC dan lain sebagainya. Bagaimana itu ceritanya? Nanti saya bongkar juga di pelatihan seharian nanti, dan dapat sertifikat RPB School. Dan bagi Anda yang ingin membuat buka praktek di rumah, ya, kita juga akan membantu insya Allah dengan menguruskan ke IBH. Alhamdulillah saya sebagai salah satu instruktur dari IBH, CI IBH secara nasional, dan sahabat-sahabat pun bisa menjadi trainer, sahabat-sahabat bisa menjadi praktisi, dan memang sedang dibutuhkan. Tahu sendiri, ada yang stres karena ekonomi, betul gak? Yang stres karena di PHK, yang stres karena nggak bisa membayar listrik, yang stres karena anak-anaknya nggak bisa diatur, yang stres karena istrinya, yang stres karena suaminya, yang stres karena temennya, yang stres karena apapun yang ada di dalam kehidupan ini, kemacetan, tekanan kerjaan, bisnis yang meluncur drastis ke bawah, hancur lebur, yang tadinya kaya raya menjadi bangkrut. Kalau tidak kuat imannya, tidak kuat di dalam belief sistemnya, di dalam memorinya, di dalam pikiran bawah sadarnya, jiwanya nggak kuat, maka akan terjadi yang dinamakan dengan depresi, stres, bahkan gangguan kejiwaan. Naudzubillah min dzalik. Dan putus asa itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dibenci sama Allah. Oleh sebab itu, ini pelatihan ini dalam rangka membangkitkan kembali siapa saja yang sedang terpuruk. Saya pernah terpuruk, bukan pernah, berulang-ulang kali terpuruk, bangkit lagi, terpuruk, bangkit lagi. Dan orang yang sekarang sukses itu orang-orang yang berulang kali bangkit dan jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Seperti itu sahabat. Nah, insya Allah tapi karena ini terbatas, ya, karena masih pandemik, terbatas hanya 15 orang yang bisa mendaftar secara cepat dan memberikan booking seat, karena akan diadakan di hotel, maka hotel itu kan nggak bisa dibatalkan. Nah, jadi sahabat-sahabat silahkan booking seat kepada nomor RPB School, WA-nya 0822 9921 9988, dan di sana pun Anda akan dicek, ya, tensi darah akan dicek, gula darah akan dicek, kolesterol akan dicek, itu udah include. Kemudian akan mendapatkan video-video, audio, kemudian materi itu akan diberikan di sebuah flash disk, dan itu sudah include juga. Anda akan mendapatkan makan, kopi break, insya Allah juga nanti di sana akan kita munajat kepada Allah, kita sholawat kepada Rasulullah SAW, kita bertobat, kemudian kita bagaimana supaya saat kita keluar dari ruangan tersebut udah menjadi beban di punggung itu, kayak tadinya beban menjadi plong, menjadi tenang, lebih semangat lagi untuk berbuat kebaikan. Itu yang senantiasa diharapkan. Dan di akhirnya nanti ada yang namanya terapi power healing, terapi hipnotauhid, hipnoreligi, itu kita adakan nanti insya Allah. Dan banyak sekali testimoni-testimoni yang benar-benar merasakan manfaat itu semuanya. Demikian sahabat. Nah, jangan sampai kehilangan momen ini, karena ini momentum ini selama pandemik ini baru diadakan lagi. Nah, entah kapan lagi adanya, maka ini hari Sabtu besok itu jangan sampai dilupakan. Hari Sabtu besok, ya, hari
Sabtu besok di akhir bulan ini ya, di akhir bulan ini. Insyaallah sahabat-sahabat, semangat, optimis, yakin, percaya diri, dan yakin Allah menolong kita. Pertolongan Allah pasti ada, tapi dengan ikhtiar yang dengan ilmu yang sudah terbukti sahabat-sahabat, insyaallah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.